Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan yang kedua yaitu dari saudara Ilham Mubarak. Beliau menanyakan, apakah jika seorang melakukan kemaksiatan itu merupakan takdir yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz? Baik, jazakallahu khair ya Ilham Mubarak atas pertanyaannya. Bahwasanya ketahuilah, tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mengikrarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan keimanan kita kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan juga takdir, maka yang kita imani takdir adalah takdir baik dan takdir buruk. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang terkenal, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad SAW, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ketika seseorang dia itu melakukan kemaksiatan, ini maknanya dia terjerumus ke dalam suatu keburukan, dan itu sudah Allah takdirkan. Bahkan ketahuilah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, bahwasanya beliau mengatakan, "Kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, yaitu takdirnya para makhluk ini yang ada di alam semesta ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Nah, perhatikan bahwasanya takdir kita, takdir manusia, takdir alam semesta ini sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, jelas itu adalah sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Cuma catatannya ya ikhwah azani wa azakumullah, ketika ada seseorang melakukan kemaksiatan atau sebaliknya melakukan ketaatan yang dua-duanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di dalam pembahasan masalah takdir itu ada namanya yaitu masyiah. Yaitu kita harus beriman bahwasanya Allah memiliki masyiah. Allah memiliki kehendak. Selain apa yang ada di alam semesta ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, maka yang dicatat itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan pun tidak lepas juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan, kalau dikehendaki Allah taala, kenapa kemaksiatan ini kok katakanlah kok disalahkan? Ketahuilah bahwasanya masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kehendak yang dimana kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak terjadi. Maka dalam kaidah dikatakan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Nah, terkait dengan kemaksiatan, maka itu ketika dilakukan seseorang dan dia sudah melakukannya, itu berarti dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki tidak akan terjadi kemaksiatan itu. Cuma yang jadi catatan bahwasanya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah ada dua macam. Yang pertama yaitu ada yang dikehendaki dan diridhoi, dan yang kedua dikehendaki tapi tidak diridhoi. Maka inilah yang menjadi perbedaannya. Sesuatu yang Allah kehendaki dan diridhoi adalah sesuatu yang itu mendatangkan thawab, mendatangkan ajar, mendatangkan pahala.
yaitu berupa ketakwaan, berupa amal soleh. Maka ini orang melakukan ketakwaan, amal soleh, maka dia dikehendaki oleh Allah dan Allah ridho. Tapi yang namanya kemaksiatan, Allah kehendaki tapi Allah tidak meridhoinya. Maka jangan salah paham, meskipun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, akan tapi Allah tidak meridhoinya. Karena kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan pernah terjadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن لسان حاله يا رب أشهدك يا